Oke, kita langsung aja nih bahas yang lagi rame banget di kalangan fans anime, trilogi film Demon Slayer, Infinity Castle. Kita udah kumpulin macam-macam info buat Anda, ada ulasan dari Gamerant, Games Radar, terus berita Forbes, Mistar.id, data Wikipedia, sampai diskusi panas di Reddit juga ada. Intinya kita mau bedah bareng kenapa sih ini jadi penutup yang heboh banget, siapa aja yang bakal jadi bintangnya, dan ya, apa sih artinya buat Anda? Betul banget. Ini bukan cuma kelanjutan biasa loh. Ini tuh bener-bener puncak dari manga Demon Slayer. Adaptasi dari bagian akhir banget, Infinity Castle Arc, itu chapter 137 sampai 183, terus lanjut ke Sunrise Countdown Arc, chapter 184 sampai 205. Ini pertarungan final antara korps pembasmi iblis ngelawan Muzan Kibutsuji dan iblis-iblis terkuatnya. Langsung di markas mereka. Nah, dan yang perlu dicatat banget nih, ini bentuknya trilogi film. Jadi bukan musim kelima kayak yang mungkin banyak diharapkan orang ya. Ufotable milih format layar lebar, ceritanya nyambung langsung dari akhir Hashira Training Arc, pas Tanjiro sama para Hashira. Iya, pilar-pilar terkuat itu. Itu dia, kelempar ke dalam Infinity Castle-nya Muzan yang, labirin banget itu strukturnya. Keputusan format film ini emang bikin diskusi rame ya di kalangan fans. Kita lihat di sumber-sumber diskusi juga, gitu ada yang mikir ini keren, pengalaman sinematiknya bakal wah banget kayak Mugen Train dulu. Tapi ada juga yang agak kritis, ngerasa ini kayak strategi buat ya maksimalin untung, merah franchise gitu istilahnya. Belum lagi soal jeda antar filmnya nanti gimana, terus akses buat Anda yang mungkin di luar kota besar atau nunggu rilis digitalnya. Iya sih, bener juga. Dinamikanya menarik ya. Oke, tapi kita geser dikit ke inti ceritanya nih. Pertarungannya. Siapa aja yang bakal paling disorot di akhir cerita ini? Dari Game Rant, ada beberapa nama kunci nih. Jelas, pertama, Tanjiro Kamado. Kita bakal lihat dia bener-bener nguasain pernapasan matahari. Sama konfrontasi emosionalnya sama Muzan Kibutsuji, si bos terakhir yang akhirnya turun tangan langsung. Ini bukan cuma soal kuat-kuatan fisik kayaknya ya. Bener banget. Justru kontrasnya itu yang menarik. Tanjiro yang, ya dia takut tapi tetap maju, lawan Muzan yang kekuatannya gila, katanya punya 7 jantung 5 otak gitu kan. Tapi sebenarnya dia juga putus asa pengen bertahan hidup. Selain mereka, ada duel maut nih, Kokushibo, si upper rank 1, iblis terkuat kedua setelah Muzan, dan dia mantan pembasmi iblis juga. Lawannya, Gyome Himejima, Hashira Batu, yang dibilang Hashira paling kuat, padahal dia buta. Ini bakal jadi pembuktian Gyome banget, dan dia bakal aktifin Demon Slayer Mark juga. Wah, keren banget itu pasti. Tapi selain adu jotos level dewa gitu, sumber kita juga nekenin aspek emosionalnya ya. Kayak misalnya Shinobu Kocho, Hashira Selangga. Pertarungannya lawan Doma, upper rank 2, itu kan pakai strategi racun. Dan pengorbanannya katanya bakal, bikin nyesek banget. Terus ada Akaza juga, upper rank 3. Duelnya lawan Tanjiro sama Gyu pasti intens. Tapi kita juga bakal diajak lihat masa lalunya yang tragis pas jadi manusia, sama momen penebusannya yang gimana ya, kompleks gitu. Nah, itu dia. Jangan lupain juga perkembangan karakter lain, kayak Zenitsu Agatsuma. Sumber-sumber bilang dia bahkan lebih dari sekedar karakter komedi di sini. Bener-bener nguasain kekuatannya pas sadar, apalagi pas lawan Kaigaku, yang punya masa lalu sama dia itu. Intinya sih, Arch ini kayak yang udah mulai kelihatan di film pertamanya, Akaza Returns, itu nggak cuma soal siapa paling jago berantem, tapi juga ngulik soal tragedi, soal kemanusiaan, dari dua sisi. Pembasmi iblisnya iya, tapi iblisnya juga punya cerita sendiri. Kisah Akaza sama Shinobu itu contoh kuatnya. Ngomongin film pertama, Akaza Returns, wah di Jepang sukses besar ya. Rilis 18 Juli 2025, langsung mecahin rekor opening weekend. 5,5 miliar yen cuma dalam 3 hari. Terus capai 10 miliar cuma 8 hari. Gila cepat banget. Data terakhir per 12 Agustus 2025 udah tembus 22 miliar yen. Itu sekitar 2,4 triliun ya. Jadi film terlaris ke-6 sepanjang masa di Jepang. Gede banget antusiasmenya. Iya, gede banget. Dan buat Anda di luar Jepang, rilis globalnya juga nggak lama kok. Amerika sama Inggris itu 12 September 2025. Nah, di Indonesia, menurut Mister.id dan info lain,
Malah udah tayang dari 15 Agustus 2025 kemarin di jaringan Cinema XXI. Jadi skala rilisnya ini nunjukin betapa globalnya fenomena Demon Slayer ini. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Trilogi Demon Slayer Infinity Castle ini kayaknya penutup yang ambisius banget ya, pakai format film layar lebar, janjiin aksi yang spektakuler, momen emosional yang dalam, sama penampilan puncak dari karakter-karakter yang udah Anda ikutin dari awal. Sukses di Jepang itu udah jadi bukti. Betul. Dan ini mungkin ninggalin satu pertanyaan menarik buat Anda renungkan nih. Mengingat ceritanya kan dalam banget ya, eksplorasi karakternya, terutama iblis kayak Akaza sama Kokushibo di Arc ini. Menurut Anda, format film yang mungkin lebih padat ini, apa bisa nyampein kedalaman emosi itu seefektif kalau dibikin serial mingguan? Atau justru, pengalaman nonton di bioskop yang intens itu bakal ngasih dampak emosional yang lebih ngena dan fokus buat Anda? Sesuatu buat dipikirin sambil nunggu kesempatan Anda nonton pertarungan akhirnya ini.